kita sebagai seorang muslim itu sudah harusnya berhenti dari meragukan apa yang kita yakini. Tugas kita yakini bahwa Islam itu syamil ya, dinun syamilun mutakamil. Agama yang sempurna yang seandainya kita terapkan dalam diri kita itu akan menjadi daya tarik bagi orang-orang lain ya. Nah, tugas kita adalah tadi menggabungkan antara kita sebagai muslim ya dengan syahadat kita, sekaligus kita juga bisa menampilkan diri sebagai representasi Islam gitu ya. Baik secara pribadi, organisasi gitu ya. Iya. Nah, itu tugas kita umat Islam ya. Iya. Khususnya para dai nih di IKD ya. Para dai. Untuk menyampaikan kepada masyarakat ya. Bagaimana supaya kita semua Islam itu menjadi sesuai dengan ajaran Islam ditampilkannya ya. Jangan justru kita menjadi faktor yang memperburuk citra Islam gitu ya. Betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar, indah memekar, tumbuh indah di taman kota. Mari bersama kita belajar dalam acara notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKD semua, kita bertemu kembali dalam acara notasi, ngobrol tafsir santai berisi. Seperti biasa kita ditemani dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz ya, sekarang kita kembali membahas tafsir ya Ustadz ya. Insya Allah untuk pertemuan kita kali ini membahas surat Al-Kafirun Ustadz ya. Iya, bismillah. Al-Kafirun ya. Mangga Ustadz untuk memulainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Jazakumullah khair kepada Ustaz Agus Solihin yang senantiasa setia memandu podcast notasi IKD ini. Mudah-mudahan membawa berkah ya untuk kita semua. Amin. Berkah bagi yang mengisi, yang memandu, dan juga yang memfasilitasi ya. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, kita masuk kepada surat Al-Kafirun ya. Setelah sebelumnya kita terakhir selesai dari surat An-Nasr. Surat Al-Kafirun ini adalah surat Makkiyah ya, surat yang diturunkan di Mekah. Bahkan bisa jadi ini termasuk surat-surat awal ya. Karena dalam surat Al-Kafirun ini terkait dengan ada sababun nuzulnya nanti ya, ada sababun nuzulnya. Namun sebelum itu kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tentang surat Al-Kafirun ini, bahwa surat Al-Kafirun ini adalah salah satu surat yang sunnah kita baca dalam sholat sunnah ya, dalam sholat witir, dalam sholat qobliyah, ba'diyah, ya qobliyah subuh, ataupun qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ataupun ba'diyah maghrib. Jadi kalau kita qobliyah ba'diyah, maka surat yang kita sunnah dibacanya adalah surat Al-Kafirun di rakaat pertama, dan surat Al-Ikhlas ya di rakaat yang kedua. Dan dalam hadis disebutkan bahwa surat Al-Kafirun ini keutamaannya annaha ta'dilu rub'al Qur'an, bahwa surat Al-Kafirun ini sebanding dengan seperempat Al-Qur'an, sebagaimana surat Az-Zalzalah ya, surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Menarik ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Kafirun ini dengan kata qul, katakanlah. Sebagaimana surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa? Ya bukan kenapa, apa hikmah ya? Allah itu mengawali surat ini dengan qul. Tidak langsung saja misalnya ya ayyuhal kafirun. Ternyata
minimal ada dua ya, ada dua makna di balik kata kul ini ya. Satu, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata, menyampaikan, katakanlah kul. Ini maknanya bahwa Al-Quran itu dari Allah, ya. bukan dari Rasulullah SAW. Ya, ini dalil yang sangat jelas ya, dan juga dari dalil yang lain ya, bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah memerintahkan Nabi untuk kul ya, katakanlah kepada manusia ataupun orang-orang kafir. Jadi sebuah bukti ini Ustaz ya, Ya, bahwa Al-Quran itu firman Allah itu betul ya. Betul. Dan ada bukti-bukti yang lain, misalnya bagaimana Allah menyebutkan dalam tanda petik ya, kesalahan yang dibuat Nabi SAW atau Nabi ditegur, misalnya dalam surat Abasa Ya. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Itu kan Allah menegur kepada Nabi SAW. Ya. Mana mungkin kalau misalnya seseorang menulis buku, kemudian di buku itu untuk dibaca orang banyak, tapi dia di buku itu misalnya menulis cacatnya diri sendiri, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Abasa wa tawalla. Atau misalnya kisah lain surat At-Tahrim, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Itu teguran. Nah, jadi betul Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Nah, kemudian yang kedua, kul di sini salah satu faidah ataupun durus ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dakwah itu adalah amanah yang harus disampaikan. Ya, dakwah itu, Islam itu, ya, syariah itu adalah amanah yang harus disampaikan ya, dan disampaikan salah satunya dengan diungkapkan, dikatakan. Ya, kalau sekarang mungkin ya mudah-mudahan ini notasi ini juga bagian dari kita mensyiarkan ya, mensyiarkan Islam. Ketika orang lain semangat dengan ya, kalau kita katakan mereka punya syiar kemaksiatan gitu ya. Ya, syiar itu kan bagaimana menggaungkan gitu ya. Mereka semangat dengan kebatilannya, kenapa kita tidak semangat dengan kebaikan, dengan kebenaran ya. Mudah-mudahan dengan sekarang zaman era digital, jadi kita menggaungkan dakwah, menggaungkan syiar Islam itu lebih kuat lagi gitu ya. Ketika orang lain menggunakan media sebagai senjata, ya kita juga gunakan media itu untuk senjata kita gitu ya. Betul ya. Jadi kul ya, bahwa hidayah ya, keimanan syariah ini adalah amanah dari Allah yang harus disampaikan. Kul ya. Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Jadi Allah menyebut orang-orang di luar Islam sebagai kafir. Apapun agamanya. Jadi dalam pandangan kita jelas ya. Dalam pandangan kita jelas, orang itu cuma dua, Muslim atau kafir. Ya mungkin nanti ada lagi munafik ya. Munafik itu orang pura-pura Islam tapi hatinya kafir, yang oportunis itu ya. Tapi secara umum orang di luar Islam itu disebut kafir, mau dia Yahudi, Nasrani, ateis atau agama-agama lain ya. Itu orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Jadi ini surat Al-Kafirun ini sering disebut juga surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu artinya berlepas diri ya, berlepas diri. Karena nanti kita akan tahu sababun nuzul surat Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir ketika di awal-awal Islam. Ya mungkin gini ya, orang-orang kafir itu kan ketika Nabi SAW berdakwah, dia frontal. Frontal menolak Nabi ya, menuduh Nabi, apalagi ketika Nabi pengikutnya masih sedikit ya.
ingin menghabisi Nabi, ingin menghabisi orang-orang beriman. Tapi ketika misalnya Islam ini ternyata tidak bisa dipadamkan, ya kan Allah yang akan menghidupkan Islam ini. Mereka melihat Islam ini kok tidak bisa dipadamkan, udah diperangi habis-habisan nggak bisa. Akhirnya mereka bergaining. Kata mereka, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami menyembah Tuhan kamu 1 tahun, nah giliran tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, gantian gitu ya, gantian. Iya. Nah ini ya, di sini ketegasan surat Al-Kafirun ini membawa misi ketegasan dalam masalah akidah. Tidak boleh main-main, tidak boleh dicampur aduk, ya, dan mengajarkan toleransi yang benar, ya, toleransi yang benar yang kadang-kadang sering disalahpahami, ya. La a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak akan menyembah Tuhan ma ta'budun, Tuhan yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan begitu juga kalian tidak akan menjadi penyembah selama kalian dalam kekafiran kepada Allah yang kami sembah. Wala ana abidum ma abattum, ya, ini juga seolah-olah pengulangan meskipun redaksinya berbeda, ya. Wala ana abidum ma abattum, dan aku sekali-kali tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menjadi tidak akan menyembah, ya. Ya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah. Kita melihat di sini ada pengulangan, ya. Ada pengulangan. La a'budu ma ta'budun dengan wala ana abidu ma abattum, ini pengulangan meskipun redaksinya berbeda, tapi yang kedua wala antum abiduna ma a'bud ayat ketiga dengan wala antum abiduna ma a'bud ayat yang kelima, itu persis, ya, pengulangan yang persis. Kadang-kadang kalau sholatnya lagi blank, ya, muter-muter terus, muter-muter gitu, ya. Lakum dinukumnya kemana ini? Ya. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum, terus gitu, ya. Kalau seseorang tidak fokus, ya, ketika sholatnya. Nah, pengulangan ini menunjukkan ketegasan dalam masalah akidah. Jadi dalam akidah ini kita tidak boleh tidak boleh menggampangkan, memudahkan, tidak boleh main-main, tegas, ya. Orang bilang toleransi, ya. Biasanya kan ayat-ayat seperti ini dibahas ketika misalnya Natalan atau Imlek, hukum mengucapkan selamat gitu, Natal, ya. Selamat Natal dan sebagainya. Dan sebagian orang salah memahami tentang toleransi, seakan-akan kalau toleransi teh ketika ada orang lain misalnya ritual agamanya kita ikut mengucapkan selamat dan sebagainya. Padahal toleransi yang benar adalah kita menghargai, ya, kita menghargai keyakinan orang lain tanpa kita harus menyetujui ataupun mengikuti keyakinan mereka. Kita yakini bahwa agama kita lah yang paling benar, ya. Inna dina indallahil Islam. Kita yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain itu kafir, agama yang sesat. Tapi dalam keseharian kita juga nggak boleh, ya. Ya, dakwah itu kan harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan Allah juga dalam surat Al-An'am melarang kita untuk mencela Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Janganlah kita mencela Tuhan-Tuhan agama lain yang dengan perbuatan itu mereka akan mencela Tuhan-Tuhan kita, ya. Itu boleh. Nah, disitulah toleransi yang benar, ya. Kita meyakini agama kita yang paling benar, ya. Dan kita juga menghargai keyakinan orang lain tanpa kita harus istilahnya mengikuti ataupun menyetujui perbuatan mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku
agamaku. Nah inilah ya apa artinya sikap tegas ya, sikap tegas dari kita dengan orang-orang kafir ya. Istilahnya bagi kalian ya, urusan kalian, agama kalian, bagi kita agama kita, meskipun ya tetap ya sebagai seorang dai ya, salah satu objek dakwah kita kan mereka juga gitu ya. Dakwah kepada orang-orang non muslim ya. Demikian secara singkat ya tafsir dari surat Al-Kafirun ya, dari segi fadilahnya dan juga dari segi maknanya ya. Ya, Ustaz, berarti ini kan jelas ya bagi kita itu bahwa kelompok manusia itu dua dari sisi akidah tuh ya. Iya. Muslim dan kafir ya. Iya. Tidak ada pilihan lain sebetulnya gitu ya, secara akidah ya gitu ya. Iya. Dan di sini sangat tegas sekali gitu ya, bahwa dari sisi akidah kita itu ya tidak boleh bercampur gitu ya, tidak boleh bertukar gitu ya, tetapi saling menghargai. Dan kita mengetahui bahwa emang ada kepercayaan lain selain kita gitu ya, tetapi kita yakin bahwa kita yang paling benar. Betul, gitu ya. Betul. Karena kalau kita tidak yakin kita paling benar, ya gimana kita beribadah dengan khusyuk gitu ya, karena penuh keraguan-raguan. Diragukan gitu ya. keimanan kita. Nah, tetapi di balik itu juga dari sisi akidah ya, sisi muamalah kita masih tetap bisa berinteraksi gitu ya. Jadi bukan berarti ketika memahami bahwa tentang surat Al-Kafirun ini ketegasan sehingga membawa ke ranah ke ranah yang menjadi pertentangan dengan umat lain gitu ya Ustaz ya. Jadi sisi muamalah, sisi sosial tetap itu adalah sebagai hak manusia gitu sudah. Gimana Ustaz ya? Ya artinya tegas dalam masalah akidah tidak berarti kita kasar dalam muamalah. Betul. Ya, urusan akidah kita yakin agama kita yang paling benar dan kita juga menghargai keyakinan mereka. Tapi dalam muamalah tidak dilarang kita mau misalnya berbisnis gitu ya. Bahkan justru dengan muamalah ini menjadi sarana kita menunjukkan akhlak seorang muslim. Kalau tidak salah ya ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika wafat itu pedang atau perisainya itu digadaikan di seorang Yahudi. Kemudian kemudian siapa lagi ya? Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib bersengketa dengan seorang Yahudi ya terkait dengan perisainya itu. Kemudian Ali tidak punya saksi dan perisai itu ada di si Yahudi. Di pengadilan dimenangkan oleh si Yahudi. Kemudian dia di pengadilan dimenangkan oleh si Yahudi dan Imam Ali mengalah. Tapi dengan kejujurannya Imam Ali ya yang ditunjukkan oleh Imam Ali menjadikan si Yahudi, saya kurang tahu ya apa dia masuk Islam, tapi mereka meyakini Islam itu benar gitu ya. Nah artinya kita sebagai seorang muslim itu sudah harusnya berhenti dari meragukan apa yang kita yakini. Tugas kita yakini bahwa Islam itu syamil ya, dinun syamilun mutakamil. Agama yang sempurna yang seandainya kita terapkan dalam diri kita itu akan menjadi daya tarik bagi orang-orang lain ya. Kita ingat misalnya ketika kapan tuh World Cup yang di Qatar itu ya. Oh iya. Ya, World Cup yang di Qatar itu salah satu misi dakwahnya kan bagaimana memperlihatkan Islam ya ke dunia internasional. Saya dapat kabarnya masjid dibuat transparan sehingga orang-orang melihat bagaimana umat Islam sholat. Kadang-kadang orang-orang non muslim mungkin kayak kita juga ya. Kita saking kita yakin dengan agama kita ya, kita kadang-kadang nggak peduli gimana sih orang Nasrani beribadah ya, orang Konghucu beribadah, orang Buddha, orang Yahudi beribadah. Kita nggak peduli gitu. Nah mereka juga mungkin sebagian besar nggak peduli dengan Islam. Makanya ada satu ungkapan
apa namanya, Imam Muhammad Abduh ya, ketika orang Islam itu tidak bisa menampilkan diri sebagai seorang Muslim sehingga orang-orang non Muslim itu terhalang masuk Islam, beliau mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab, terhalangi, tertutupi oleh perilaku umat muslim yang tidak mencerminkan Islam. Kadang-kadang ya memang fenomena yang harus kita sadari, Islam itu mungkin sebagian identik dengan tidak profesional, misalnya identik dengan tidak bersih, identik dengan misalnya lemah ya, bodoh. Sementara orang-orang kafir misalnya profesional, bersih, pinter-pinter, tertib gitu kan. Nah, padahal profesional itu kan itqon, ihsan, bersih, an-nadzafah, kemudian kejujuran, asidku, itu semuanya dari Islam gitu ya. Jadi wajar dakwah Islam ini tidak berkembang, salah satunya disebabkan oleh kaum muslimin sendiri yang tidak mencerminkan ajaran Islam. Gitu. Jadi ingat ini, ada seorang mu'alaf menyampaikan dalam materinya beliau itu, katanya dia masuk Islam itu karena melihat ajarannya. Katanya beruntung saya tidak melihat orang Islamnya dulu. Betul. Ya, jadi di sini kita perlu juga sebagai umat Islam itu menonjolkan atau menampakkan keislaman yang sesungguhnya gitu ya. Betul. Iya betul. Ya. Ada yang mengatakan gini, tadi ya, orang yang tadi mungkin kaitannya dengan Ustadz Agus sampaikan, ada seorang non muslim yang mengatakan begini, ketika dia pergi ke negeri-negeri muslim, ra'aitul muslimina walam aral Islam. Aku melihat kaum muslimin tapi aku tidak melihat ajaran Islam diterapkan. Tapi ketika dia pergi ke negara-negara barat yang profesional, bersih, ya tertib, jujur misalnya ya, mereka mengatakan ra'aitul Islam walam aral muslimin. Aku melihat ada banyak ajaran Islam yang diterapkan tapi mereka bukan muslim gitu. Nah, tugas kita adalah tadi menggabungkan antara kita sebagai muslim ya dengan syahadat kita, sekaligus kita juga bisa menampilkan diri sebagai representasi Islam gitu ya. Baik secara pribadi, organisasi gitu ya. Nah, itu tugas kita umat Islam ya. Khususnya para dai nih di IKADI para dai. Untuk menyampaikan kepada masyarakat ya. Bagaimana supaya kita semua Islam itu menjadi sesuai dengan ajaran Islam ditampilkannya ya. Jangan justru kita menjadi faktor yang memperburuk citra Islam gitu ya. Betul Ustaz. Khair Ustaz, untuk Al-Kafirun sepertinya sudah cukup Ustaz ya? Iya cukup. Sudah terbahas semua, ada 6 ayat insya Allah ya. Ya kita tafsir juga mungkin ya, tafsir juga. Sebenarnya kalau dibahas mungkin dalam kitab-kitab yang lain bahasannya panjang ya. Tapi kita ingin agar yang kita bincangkan di sini sederhana, mudah difahami gitu ya, dan bermanfaat ya. Barangkali tidak banyak juga ya sahabat-sahabat IKADI yang siap misalnya untuk dibahas lebih komprehensif ya. Mungkin itu diskusi bagi para cendekiawan gitu ya, insyaallah. Ya kita di sini mengkaji tafsir itu ya supaya kita bisa memahami lah gitu ya, orang-orang yang umum lah gitu Ustaz ya. Kalau mau lebih dalam lagi mengkaji tafsirnya ya bisa ikut kajian khusus tafsir Ustaz ya. Nanti betul. Bisa yang offline itu ya Ustaz ya. Karena kan biar enak ya kalau kajian offline itu. Baik, cukup Ustaz ya untuk cukup. Ada tambahan terakhir kalau ada barangkali? Ya sedikit saja ya, di Al-Kafirun ini mengajak kita kita untuk yakin ya, dan bangga percaya diri dengan agama yang kita miliki, agama Islam, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Justru kalau kita tidak yakin ya, sedikit goyah saja akidah ini ya tidak akan ya. Akidah itu kan harus 100% ya, jangan sampai ada keraguan 1% pun gitu ya.
Dan bagaimana memupuk akidah yang benar? Ya satu dengan kita belajar dan juga berdoa. Ya, doa agar diteguhkan dalam Islam. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif al tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu, gitu ya, agar kita ditambahkan ya hidayah, keyakinan kepada kita. Kemudian yang kedua tadi ya, meskipun kita mengatakan lakum dinukum waliyadin kepada orang-orang non muslim, tegas dari sisi akidah bukan berarti kita kasar kepada mereka ya. Tidak, bahkan bagus kita misalnya dengan orang lain itu, dengan orang-orang non muslim itu menampilkan diri yang santun, yang bersih, yang ramah ya, yang tidak menakutkan ya. Perlihatkan Islam sebagai agama yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka yang indah. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Ya, Islam itu agama yang indah. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI semua, untuk kita bertadabur surat Al-Kafirun ini sudah selesai. Insya Allah kita ketemu pada surat-surat yang lainnya di sesi-sesi berikutnya. Bintang bersinar di langit tinggi, cahayanya indah menerangi malam. Acara notasi telah usai kini, semoga berkesan dalam hati mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.